kegiatan workshop branding produk pangan dan non pangan di Surabaya, Jawa Timur. Kita ini memberikan pemahaman kepada para UMKM di Jawa Timur, khususnya di Surabaya dan sekitarnya, agar lebih mengetahui seberapa pentingnya branding dari sebuah merek, baik produk pangan maupun non pangan. Mudah-mudahan dengan hadirnya para ahli-ahli dan narasumber ini dapat memberikan wawasan, informasi, dan juga pengembangan daripada membranding sebuah produk dari UMKM di Surabaya dan sekitarnya ini. Kami sudah melihat beberapa produk pangan dan non pangan yang ditampilkan pada kegiatan ini. Pada umumnya mereka sudah menampilkan branding produk yang sudah cukup baik. Namun demikian, memang untuk produk-produk non pangan perlu ada cerita-cerita di balik produknya tersebut. Misalnya tadi tas perlu dikasih storytelling, semacam potongan kertas yang menceritakan bahwa produk tersebut berasal dari kulit apa, kemudian menggunakan pewarna alam. Nah, hal-hal seperti itu sangat menarik minat para konsumen, tentunya untuk ingin tahu lebih lanjut bagaimana proses pembuatan daripada produk-produk non pangan khususnya. Kalau produk-produk pangan tadi sekilas kami lihat pada umumnya sudah cukup baik, namun demikian memang masih ada yang sifat kemasannya masih sederhana, ada yang sudah bagus, ada yang sudah baik sekali. Jadi memang tingkatan-tingkatan itu perlu diberikan pengetahuan pada seperti workshop ini kepada para UMKM agar mereka bisa terus memperbaiki, terus berinovasi, dan juga terus berkreativitas untuk membangun sebuah branding produk. Apakah ada UMKM yang sudah ekspor atau belum? Hal ini bahwa kita sama-sama, baik pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, ingin mendorong UMKM naik kelas. Sehingga salah satu indikator UMKM itu naik kelas adalah dia bisa go ekspor. Gitu. Oleh karena itu, tadi di awal kami tanyakan agar teman-teman UMKM yang lain juga nanti termotivasi bagaimana mereka bisa memperbaiki produknya terus gitu ya, berkreativitas dan juga berinovasi agar bisa naik kelas. Nah, naik kelas di sini juga nanti selain salah satunya bisa ekspor, apakah mungkin dia sudah terdigitalisasi, bagian daripada penguasaan akses pasar, atau juga dia secara omset penjualan bertambah terus, meningkat. Nah, itu yang menjadi harapan kami ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mendukung para IKM kita agar IKM itu bisa menjadi go global, minimal bisa menguasai pasar dalam negeri. Pasar kita ada pasar tradisional, pasar modern, pasar dalam negeri, ada pasar luar negeri. Harapan kita dengan adanya kawan-kawan dari Kemendak ini datang membina IKM Jawa Timur, produk-produk IKM itu makin meningkat mutunya dan bisa bersaing di pasar global. Saya kira itu. Sangat menarik karena di UPT di Dinas Provinsi itu ada 2 UPT yang menangani produk-produk dari IKM. Yang pertama adalah UPT PMP-ITK di Surabaya dan Malang. Ada satu lagi UPT Mamin yang ada di Surabaya. 2 UPT ini bau-bau membantu IKM. Salah satu yang menarik hari ini kita dengan Pak Direktur tadi, kita melihat kemasan yang ada di yang dipakai oleh para IKM. Kemasan itu ada beberapa yang saya kira sudah menarik sekali.
Karena memang kita dibantu oleh teman-teman UPT ini, 2 UPT ini. Ada yang memberi fasilitasi desain kemasan, ada yang memberikan desain halal, haki, dan lain-lain. Yang jelas, kawan-kawan UPT telah bekerja maksimal membantu IKM agar produknya benar-benar bisa diterima oleh masyarakat. Tidak bisa sendiri. Kami berharap ada kawan-kawan dari Kementerian Perdagangan, baik Dirjen PDN maupun Daglu bisa bekerjasama agar produk yang dihasilkan IKM dari Jawa Timur mampu diserap oleh pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Utamanya untuk dalam negeri, minimal produk-produk IKM Jawa Timur bisa masuk ke pasar-pasar modern. Itu harapan kami yang utama. Mohon dukungan dari kawan-kawan Kemendak, Dirjen PDN. Harapan kami produk-produk teman-teman IKM bisa masuk minimal masuk di swalayan di dalam negeri. Dan kerjasama antara PT-KDN dengan Pemkot Jatim ini berlanjut secara terus-menerus karena benar-benar memberikan manfaat untuk para IKM kita. Jadi upaya memasarkan, memproduksi, memasarkan bukan hanya tugas dari Disperindak semata, tapi benar-benar ada bantuan dari Kementerian Perdagangan. Harapan kami kegiatan ini di tahun depan lebih banyak lagi karena Jawa Timur ada 38 kabupaten kota dan menghasilkan produk IKM yang begitu banyak. Harapan kami nanti kalau setelah Surabaya ada di tempat lain di Jawa Timur. Terima kasih. Bapak Ibu, saya mengalami juga nih. Ketika kita mau membuat sebuah bisnis, yang paling seru adalah bikin logonya memang. Cakep nih. Wah, ini harusnya kalau dikasih pink tambah seru nih misalnya. Belum sudah berpikir, sudah heboh ke situ gitu. Padahal esensi utama yang harus kita lakukan adalah memahami bisnisnya dan strateginya dulu.